Satu waktu saya ada di Jakarta dan bekerja. Pulang pekerja saya naik ke bis pada waktu tahun 1982. Saya duduk di bis itu, lalu duduklah seorang laki-laki di atas bis itu. Nah, lalu laki-laki ini bawa dua tentengan ikatan yang saya pikir dulu itu adalah agenda. Kalau agenda saya kepingin minta satu. Lalu saya bertanya kepada beliau, apakah Bapak bawa agenda? Dia jawab saya, ini bukan agenda deh, ini kitab sucinya orang Kristen katanya. Lalu saya bertanya lagi, apakah Bapak orang Kristen? Oh, saya bukan orang Kristen deh, kata dia. Nah, kalau Bapak bukan orang Kristen, lalu Bapak siapa? Nggak boleh loh bukan orang Kristen bawa-bawa Alkitabnya orang Kristen, haram, saya bilang gitu. Oh, saya ini bukan orang Kristen, tapi saya ini adalah pendetanya orang Kristen. Oh, apa perbedaan pendeta dengan orang Kristen? Saya tanya di dalam bis itu. Lalu dia menjawab saya, perbedaannya orang Kristen itu adalah pendeta dengan orang Kristen adalah pendeta itu sudah 90% melakukan firman Tuhan, sementara orang Kristen baru 25% melakukan firman Tuhan, kata beliau. Jadi akhirnya dari pembicaraan itu lalu dia bertanya kepada saya, adek agamanya apa? Saya bilang saya Muslim. Oh, lalu dia copot dari ikatan itu, lalu dia memberikan kepada saya satu Bible, Alkitab dia berikan kepada saya. Lalu dia turun, kami berpisah. Sejak dari peristiwa itu saya tidak lagi ketemu dengan beliau. Saya tidak tahu namanya siapa, dari gereja mana, organisasi apa, saya nggak tahu. Akhirnya saya bawa Alkitab itu pulang ke rumah. Nah, lalu beberapa 2 minggu sesudah saya Alkitab itu ada di rumah, saya ingin mempelajari ini Alkitab, apa isinya kitabnya orang Kristen. Sesudah sholat isya saya deret ada Al-Quran saya, ada hadis Nabi beberapa hadis, lalu ada Alkitab yang belum pernah saya baca. Akhirnya setelah itu saya berdoa, saya membuka ini Bible dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ini Bible dan saya kaget, saya menemukan satu kalimat yang paling depan itu ada kalimat kejadian. Besar sekali saudara, kejadian. Pada waktu saya membaca kata kejadian itu betapa kagetnya saya, lalu saya berpikir, berkata dalam hati saya, ini ada kejadian apa ini gitu. Akhirnya karena saya baca itu satu malam satu pasal itu, saya benar-benar pada waktu saya baca kitab kejadian itu, saya benar-benar menemukan sebuah pengetahuan yang baru. Kenapa saya menemukan sebuah pengetahuan yang baru? Karena agama saya Islam tidak menceritakan bahwa Tuhan hari pertama Tuhan menciptakan apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari yang kelima apa, itu nggak ada. Tuhan menciptakan manusia hari yang ke-6 dan 6 masa Tuhan menciptakan alam semesta. Demikian kata Al-Quran. Tapi begitu saya baca Bible, saya mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi saya tahu dari Bible bahwa Tuhan menciptakan hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat ini, hari yang kelima ini. Berpikirlah saya, rupa-rupanya kitab ini bagus. Kenapa bagus? Karena memberi pengetahuan. Karena memberi pengetahuan, akhirnya saya baca setiap malam, lupa ama ngaji saking enaknya ini baca Alkitab. Saya tidak pernah ngantuk kalau baca Bible. Heran orang Kristen banyak ngantuk kalau baca Alkitab. Yang merasa diri, jangan tersinggung, jangan marah, tapi harus bertobat. Saya baca terus ketemu dengan hambanya Nabi Nuh. 40 hari 40 malam datangnya hujan, badai, dan banjir, manusia dan binatang mati. Sama kisahnya. Lalu saya ketemu dengan kisah Nabi Ibrahim, atau di dalam Bible ini Abraham. Dan Abraham mempersembahkan dalam Bible ini, Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Sementara di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bahwa Tuhan Abraham atau Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya, tetapi disebut anaknya yang tunggal. Saat itulah saya berpikir, kok berbeda ini yang dikorbankan. Satu tidak dijelaskan, yang Bible dijelaskan. Anakmu yang tunggal yang bernama Ishak. Tapi saya berpikir dua agama ini salah. Kalau salah yang dikorbankannya berarti ada satu yang benar. Mana yang benar? Itu saya cari.
Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada hikmat mana yang benar di antara dua kitab suci ini dan mana yang benar di antara dua agama ini, karena ini adalah dasar. Kalau dasar, pondasi rumah yang kita bangun dasarnya salah, ke atasnya pasti salah. Kalau dasar iman itu salah, ke atasnya juga pasti salah. Saya tidak pernah membaca Bible ini secara acak, saya baca secara berseri. Baca tahun pertama saya baca, tahun kedua saya baca, tahun ketiga saya baca, tahun keempat selesai perjanjian lama. Nah lalu tahun berikutnya saya baca perjanjian baru. Di dalam kitab Matius saya baca Matius. Dan saya menemukan sebuah kalimat yang sangat luar biasa di dalam perkataan Yesus Kristus di dalam Injil ini. Dia berkata, kalau kamu ditampa pipi yang kanan, kasih juga yang kiri. Berdoalah untuk musuhmu, berkatilah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran yang paling mulia. Tidak ada ajaran, terlebih-lebih agama saya yang lama tidak ada mengajarkan perkara yang seperti itu. Tapi begitu saya baca Bible, saya menemukan ajaran yang sangat-sangat mulia. Tidak ada seperti itu. Itu semua ada di dalam Bible dan itu perkataan Yesus Kristus. Saya terus membacanya. Saya membaca satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Kalimat itu berbunyi demikian. Perkataan Yesus Kristus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Jadi Yesus Kristus itu berkuasa di langit dan di bumi. Saya kembali buka, saya punya kitab Al-Quran dan saya membuka di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada hambanya Nabi Muhammad di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-45. Demikian, Isabnu Maryama wajiham fid dunya wal akhirah. Apa artinya? Sesungguhnya Isa anak Maryam atau Yesus Kristus putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Saya menggabungkan antara surat Ali Imran 3:45 dengan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Matching, cocok. Satu nama yang disebutkan oleh dua kitab ini, nama Yesus Kristus yang berkuasa di langit dan di bumi, nama Isa Al-Masih yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Al-Quran menceritakan bahwa bukan Nabi Adam yang terbesar di dunia dan akhirat, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Sulaiman, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Zakaria, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ayub, bukan nabi-nabi yang lain. Tetapi Al-Quran menceritakan bahwa yang terbesar di dunia dan di akhirat adalah Isa putra Maryam, atau di dalam Bible Yesus Kristus anak Maryam. Saya menyimpan perkataan itu, lalu saya membaca lagi. Saya ketemu dengan Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama, berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus yang adalah firman itu, dialah yang menjadi manusia. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu, kesaksian dari Bapak Haji Usman, yang mana tadi dia telah menceritakan kepada kita bagaimana perjalanannya mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana Bapak Ibu dia melihat bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam kekristenan. Ketika dia membaca kitab Kejadian, dia mengatakan bahwa di dalam kitab Kejadian itu tertulis secara terperinci bagaimana Tuhan melakukan penciptaan itu, mulai dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-7. Dan itu semuanya dia temukan di dalam Alkitab, dan itu ditulis secara eksplisit Bapak Ibu. Itulah hebatnya ya kitab suci kita sebagai orang Kristen ini, bahwa memang inilah kitab suci yang paling lengkap dan bisa diuji kebenarannya. Kenapa? Karena Alkitab adalah
benar-benar firman Allah. Luar biasa sekali Bapak Ibu, bagaimana dia bisa menemukan kebenaran itu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia membaca seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah dia menemukan kebenaran itu, maka beliau bertindak, memutuskan bahwa dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat baginya. Luar biasa sekali. Marilah kita berdoa buat Bapak ini, biarlah Bapak ini menjadi berkat bagi siapapun, tetap diberkati, diberikan kesehatan umur yang panjang, dan bisa terus mengabarkan kebenaran-kebenaran firman Allah kepada siapapun. Karena Yesus berkata kepada kita, pergilah dan jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka seperti yang kukatakan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.